memulai pembelajaran, kita awali dengan doa dulu ya. Mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Ida Juma. Hadir Bu. Dalila dan Hadir. Hadir Bu. Baik, semuanya hadirin hari ini ya. Ya Bu. Oke. Di sini ada yang tahu apa itu teks fabel? Saya Bu. Apa itu? Itu seperti cerita dongeng Bu. Cerita dongeng, oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami struktur dan ciri-ciri teks fabel. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pesan moral dalam teks fabel. Dan yang ketiga, siswa mampu menulis dan menciptakan kembali fabel dengan bahasa mereka sendiri. Jadi kita akan belajar tentang teks fabel hari ini. Baik, kita lanjut ke materinya, yaitu pengertian teks fabel. Teks fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi teks fabel ini yaitu tentang cerita dongeng ya. Dia sama seperti cerita dongeng yang pemerannya itu binatang, tetapi dia berperilaku atau berkarakter seperti manusia. Dan cerita fabel ini merupakan jenis cerita fiksi yang tidak nyata. Lanjut, yaitu ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, tokoh-tokohnya berupa binatang yang wataknya menyerupai manusia. Yang kedua, alur ceritanya singkat dan sederhana. Ketiga, karakter tokoh ada yang baik dan buruk. Keempat, tema dan pesan moral fabel terkandung dituliskan dalam cerita. Dan yang terakhir, pendahuluan cerita sangat singkat dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya yaitu struktur teks fabel ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, ketiga solusi, dan yang keempat koda. Orientasi yaitu bagian permulaan pada sebuah cerita fabel, seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat dan waktu, dan lain-lain. Yang kedua itu komplikasi, yaitu klimaks atau berisikan tentang puncak masalah yang dialami atau dirasakan oleh tokoh. Yang ketiga resolusi, yaitu berisikan tentang pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir yaitu koda, yaitu pesan yang dan amanat yang terkandung dalam teks fabel. Baik, sampai di sini ada yang bertanya atau yang tidak paham tentang materi teks fabel? Saya Bu. Apa nak? Saya kurang paham karena Ibu menjelaskan terlalu cepat Bu. Baik, Di pengertian cerita fabel Bu. pengertiannya ya. Ya Bu. Jadi teks fabel itu Nadila, yaitu dia menceritakan tentang kehidupan binatang ya. Pasti Nadila pernah nonton ya tentang seperti pancing dan buaya ya kan. Ya. Jadi dia pemerannya itu binatang, tetapi perilaku atau watak mereka itu seperti manusia gitu. Oh iya Bu. Paham Ya, Bu. paham ya? Baik, Ibu lanjut. Ibu akan membagikan kalian dalam sebuah kelompok kecil ya. Ya Bu. Ibu tak kelompok 1 dan Lila kelompok 2 ya. Ya Bu. Jadi di sini ada teks cerita ya tentang Musang dan Marut. Ini Lila, Yud. Jadi Ibu minta kalian mendiskusikan ya tentang struktur yang terdapat dalam teks tersebut. Ya, paham? Ya Bu. Paham Bu. Baik. Kalian mulai mengerjakannya sekarang. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian mengerjakan. Berdiskusi ya. Ya Bu. Kalau ada yang tidak paham boleh tanya ke Ibu. Setelah kalian mengerjakannya, Ibu akan panggil kelompok yang sudah siap ya. Jadi ada yang tidak paham? Paham Bu. Paham ya? Yud? Paham Bu. Paham ya? Jadi kalian menentukan strukturnya itu di bagian mana saja dalam teks lalu dan itu siapa namanya Ibu lupa juga. Kalau ada yang sudah siap, langsung maju ke depan ya. Jadi yang sudah maju ke depan silakan. Di sini saya menemukan orientasi dan komplikasinya Bu. Baik.
Musa dan Marmut orientasi. Pada suatu hari, Moro kelaparan setelah ia pergi bermain di hutan. Tetapi Moro malas mencari makan. Ketika itu Moro melihat ada makanan tergeletak di meja. Sebenarnya Moro tahu kalau itu makanan adiknya, Rita. Karena sudah sangat kelaparan, akhirnya Moro mencuri makanan Rita. Saat setelah selesai makan, Moro mencari alasan agar Rita tidak tahu kalau ia yang mencuri makanannya. Benar saja, Rita bertanya kepada Moro di mana makanan yang ia taruh di atas meja. Moro dengan agak gugup menjawab kalau makanannya telah dicuri Marmut. Komplikasinya, masa sih? Tidak mungkin Marmut yang makan, kata Rita. Betul kok, kamu harus percaya dengan kakakmu ini, jawab Moro berbohong. Awalnya Rita tidak percaya dengan omongan kakaknya itu, tetapi setelah Moro mengatakannya berkali-kali, akhirnya Rita percaya juga. Kemudian Rita memanggil Marmut ke rumahnya. Marmut, apakah kau mencuri makananku? Tanya Rita pada Marmut. Hah? Mencuri? Berpikir saja aku belum pernah, jawab Marmut. Ah, si Marmut, kamu ini membela diri saja. Sudah, Rita, dia pasti berbohong, kata Moro. Ya, sudahlah, Marmut, sebagai gantinya ambilkan makanan di seberang sungai sana. Tadi aku juga mengambil makanan dari sana, kata Rita mengakhiri percakapan. Marmut berjalan ke tepi sungai. Ia menaiki perahu kecil untuk menuju seberang sungai. Sebenarnya Marmut tahu kalau Moro yang mencuri makanan. Sementara itu, di bagian sungai yang lain, Moro cepat-cepat menyeberangi sungai. Ia hendak memasang perangkap Marmut agar Marmut terperangkap. Sudah, Bu? Baik, silakan duduk. Duduk. Mungkin dari kelompok Yud bisa mempresentasikan struktur yang berikutnya. Baik, Bu. Baik, Bu, di sini saya mendapatkan struktur resolusi dan kode, Bu. Baik, Nah, resolusinya yaitu ketika Marmut hampir mendekati seberang sungai, Marmut melihat perangkap. Marmut yakin kalau perangkap itu dipasang oleh Moro. Tiba-tiba Marmut mendapatkan ide. Marmut berpura-pura tenggelam dalam sungai. Ah, Moro, tolong aku, teriak Marmut. Itu resolusinya, Bu. Sekarang kode, Bu. Mendengar itu, Moro segera menolak Marmut. Marmut meminta Moro mengantarkannya ke seberang sungai. Moro tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mengantarkan Marmut ke seberang sungai. Sampai di seberang sungai, Marmut meminta Moro untuk menemani mengambil makanan. Karena Moro tidak berhati-hati, kakinya terperangkap dalam perangkap Marmut. Moro menyesali perbuatan buruknya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik itu, Bu. Baik, struktur resolusi dan kode. Silakan duduk Yud. Betul ya? Berarti kalian sudah paham ya mengenai struktur teks fabel? Ya, Bu. Oke. Jadi dari materi teks fabel ini apa yang kalian pahami? Mungkin Nadina bisa menyampaikan? Baik, Bu. Yud, silakan. Cerita fabel ini yaitu merupakan cerita yang diperankan oleh binatang, tetapi karakternya seperti manusia. Baik. Oke, terima kasih Yud ya. Ya, Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri materi kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu kalian cari teks fabel ya, di internet itu banyak. Setelah itu kalian mendapatkan cerita teks fabel, kalian tentukan strukturnya itu ada apa saja, di mana saja ya. Ya, Bu. Baik, jangan lupa buat tugas saja. Ya, Bu. Ibu akhiri sampai di sini. Mohon maaf ya jika Ibu ada salah kata. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ibu akan akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.